Kalau dia di sisi pengirim, dia akan menerima paket atau data, ya, menerima paket atau data dari layer network, akan di framing, ya, akan dibingkai, terus akan dicek dia ada error atau tidak, ya. Terus setelah dianggap selesai, dia juga bertanggung jawab atas komunikasi hop to hop antara node satu dengan node yang lain. Jadi satu hop saja, misalnya antara kalau kita pakai switching, dia switching satu mungkin ke switching dua, atau dari switching satu ke device atau ke end terminal yang dituju. Ya, seperti itu. Jadi itu layer data link. Kalau semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, ya, dilakukan sesuai prosedur, maka data tadi, ya, paket tadi akan diteruskan ke layar fisik, ya. Sebaliknya kalau kita pakai kacamata kacamata penerima, dia akan menerima bit, oke? Dia akan menerima bit dari aliran bit dari layar fisik. Ini nih yang dikelompok-kelompokkan, ya, dibikin ke dalam ini, habis itu diteruskan ke layar network. Oke, seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke data link layer. Jadi data link layer, layer data link, layer ini mau pakai standar OSI, mau pakai standar TCP/IP, data link tetap dipakai, ya. Karena OSI layer kan layer fisik, layer data link, network, transport, network, ya, tunggu dulu. Layer fisik, layer data link, network, transport, sesi, presentasi dengan aplikasi. Nah, kalau dia pakai TCP/IP tetap juga dipakai. Kita punya layer fisik, layer data link, layer transport, network disatukan, aplikasi juga satu. Layer transport kayaknya, ya. Jadi dia tetap dipakai. Meskipun ada yang mengatakan fisik dengan data link itu dijadikan satu, network sama transport dijadikan juga satu, terus aplikasinya juga satu, seperti itu. Kita akan lebih tekankan ke error correction-nya dengan error detection-nya. Jadi tujuan pembelajaran satu, kalian merefresh kembali, menjelaskan kembali fungsi dari layer data link. Sering saya bilang di komunikasi data itu kita hanya mempelajari konsep layar fisik dengan layar data link. Pada saat di jaringan komputer, ya, makanya ini agak merembet sedikit ke mata kuliah anak elektro, khususnya prodi telekomunikasi, karena memang di layar fisik, ya, di layar fisik itu lebih-lebih, layar fisik itu cerita media transmisi, cerita tentang bagaimana modulasi, bagaimana apa perbedaan mungkin internet, ya, Ethernet, wireless LAN dan segala macam itu merembet betul-betul atau berkaitan dengan anak telekomunikasi. Tapi kita tidak bisa menutup mata dengan itu, ya, kita tidak bisa menutup mata dengan itu. Sekalipun kita punya data bagus, sekalipun kita punya data yang ingin dikirim, kalau proses transmisinya itu tidak berjalan dengan baik, bisa saja kita menerima data korup, atau kita menerima data tidak valid, ya, atau datanya dibuang, seperti itu. Jadi tidak bisa juga menutup mata. Nah, di layar sisanya, ya, khususnya mungkin di network, transport, dan aplikasi, kalian akan pelajari di jaringan komputer, ya, itu. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja data link untuk melakukan error deteksi dengan error correction, ya. Jadi dua itu yang perlu kalian pelajari. Oke, saya refresh kembali, ya. Ini sudah jauh kalian pelajari. Jadi data link itu terletak antara layar fisik dengan layar network, atau dia di layar 2 ceritanya. Apa fungsinya? Satu, melakukan komunikasi node to node. Ya, jadi node to node itu sering saya bilang, node itu semua titik yang ada di dalam jaringan, atau semua devices yang ada di dalam jaringan, entahkah itu switch,
entahkah itu router, entahkah itu end terminal, atau entahkah itu mungkin perangkat lain. Jadi node itu kita bicara semua device kayak makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada manusia, ada apa, hewan ya, binatang, atau ada tumbuhan. Nah, itu istilah node. Kalau saya cerita makhluk hidup, saya cerita tentang node makhluk hidup ya. Tapi kalau saya cerita tentang terminal, tentang switch, itu maksudnya tadi makhluk hidup itu bisa terdiri dari manusia, binatang, sama tumbuhan ya. Tapi kalau cerita makhluk hidup ya, cerita hewan ya, cocok Mi. Itu yang dibilang salah satunya node to node ya. Jadi kalau komunikasi node to node itu tidak mesti bedakin, makanya beda nanti kalau transport itu end to end. Jadi kalau end to end itu misalnya dari pengirim ke penerima betul-betul dipastikan dia melakukan komunikasi dengan baik. Kalau ini cuman hop to hop ya, jadi node to node aja. Jadi ada istilah multi hop, ada istilahnya hop to hop. Hop to hop itu cuman satu loncatan dari node satu ke node yang lain. Jadi itu fungsi layer data link, melakukan komunikasi node to node, hop to hop pada jaringan komputer. Fungsi layer data link satu, dia framing, membingkai ya, dia membingkai. Jadi yang saya bilang, dia kan menerima aliran bit ya. Jadi dari layer fisik itu bit yang diterima 01, 01, 01, 101. Nah, itu di framing, dibingkai, terus dikasih alamat. Oke? Di framing. Jadi framing itu dibingkai, dikasih ini. Oh, kamu satu paket. Oh, kamu paket kedua. Oh, kamu paket ketiga ya. Terus ada pengalamatan. Karena kenapa tadi ini? Ya, kenapa ada pengalamatan, Bu? Karena ada tadi komunikasi node to node. Dalam kita berkomunikasi itu sebenarnya siapa yang kita tuju? Ya, karena komputer itu benda mati, ya dia tidak bisa melakukan proses komunikasi interaktif dengan seseorang, kecuali sekarang ya ada AI seperti itu. Ada addressing. Addressing itu adalah alamat. Ini kemana sih, siapa yang dituju? Misalnya saya sudah framing tadi bit saya. Oh, bit ini saya tujukan ke alamat ini. Oh, ini saya tujukan ke alamat ini. Makanya itu ada istilah addressing atau pengalamatan. Flow control, apa itu flow control? Flow control itu alirannya, aliran kita mengontrol alirannya. Jadi misalnya si layar fisik itu mengirim terus aliran bit, tidak berhenti 011010101010010101 begitu ya, dia mengirim. Nah, si layar data link ini tidak bisa cepat begitu menerima kan, maksudnya terlalu cepat begitu ya. Bagaimana kalau misalnya saya menjelaskan terlalu cepat ya, terlalu cepat, Bu, cepat sekali cara, tak bisa, Bu, dikontrol sedikit, Bu, ini flow-nya. Jadi supaya tidak banjir informasi atau banyak informasi yang lepas, atau harus dikontrol aliran bitnya, itu istilah flow control ya. Karena kenapa layar fisik itu hanya mengirim bit ke layar data link, tapi perlu juga kita tahu jangan sampai kecepatan penerimaan datanya itu beda, atau antara node ya, antara node yang kita hubungkan ya. Jadi ini komunikasi antara node to node itu tidak sama kecepatan bitnya ya, tidak sama kecepatan bitnya, sehingga jangan sampai satu itu kebanjiran informasi, dia tidak bisa ini, atau yang satunya terlalu banyak memberikan. Makanya ada istilah flow control. Terus ada error control ya. Ini yang banyak saya jelaskan di belakang. Kalau untuk framing, addressing, flow control dengan media access control itu belum ya. Semoga mungkin pekan depan kita bisa kita pelajari sama-sama ya. Jadi kita akan banyak ke error control ya. Jadi di sini di chat ada bitnya yang rusak atau tidak, karena memang di transmisi yang seperti saya jelaskan ada beberapa gangguan transmisi, misalnya gangguan transmisi atenuasi ya, gangguan transmisi noise ya, ada delay apa segala macam, itu bisa menyebabkan bit yang kita kirim itu rusak di jalan ya, korup begitu, sehingga
perlu kita melakukan namanya control error dengan cara dideteksi, dan lebih bagus lagi kalau kita bisa koreksi. Nah, seperti itu. Terus ada media access control. Media access control ini yang kayak itu kemarin multiple access sebenarnya ya, media access control itu multiple access. Oke, ini yang saya jelaskan tadi ya, kalian bisa baca. Jadi layar data link menambahkan sebuah header. Header ini untuk header, jadi dia framing dulu, dia bingkai dulu ya. Habis itu dia tambah header sebagai pengalamatan. Layar data link menjalankan mekanisme flow control jika data rate penerima lebih lambat dari pengirim untuk menghindari kebanjiran data. Jadi ada aliran kontrolnya ya. Jadi pelan-pelan, jangan terlalu banyak dikirim. Ini kasihan nih di sini nggak bisa. Kalau data rate-nya lambat ya, data rate penerima itu lebih lambat daripada pengirim, makanya ada flow control. Terus layar data link ada menambahkan kehandalan atau reliability dengan menjalankan mekanisme mendeteksi dan mengirimkan ulang ya, retransmit untuk data yang rusak atau data yang duplikat atau frame yang hilang. Jadi bisa kejadian. Ya mirip kita kalau kita mengirim paket. Kalau kita mengirim paket kan mungkin pilih apa JNA atau pilih si cepat atau pilih apa ya. Kalau kalian lihat kan prosesnya memang mungkin rusak. Kalau rusak itu karena dilempar-lempar begitu kan ya. Kalau hilang nanti mungkin data paketnya hilang, si perusahaannya ya, misalnya si JNT-nya atau si perusahaan ekspedisinya yang akan menanggung seperti itu. Makanya ada istilah retransmit ya, dikirim kembali seperti itu. Makanya biasanya ada asuransi. Oke, pada saat dua atau lebih devices terkoneksi pada link yang sama, maka layar data link pada saat dua atau lebih devices terkoneksi pada link yang sama, maka layar data link akan menentukan device yang akan mengontrol link. Jadi misalnya terkoneksi antara switch 1, switch 2, terus ada juga terminal yang satu. Maka layar data link akan menentukan device mana yang akan mengontrol link tersebut. Oke. Seperti itu ya. Jadi itu tugas dari layar data link, framing, addressing ya, jadi satu membingkai data ya, bit-bit itu, terus dia akan melakukan proses addressing, pengalamatan, pemberian header, terus bisa terjadi flow control kalau data rate antara dua device yang berbeda. Terus yang ketiga itu ada reliability, dengan adanya error deteksi dia bisa meretransmit ulang. Terus yang terakhir itu akan menentukan device yang mana jika memang terdapat dua atau lebih device yang terhubung dalam link yang sama. Oke, saya akan lebih banyak ya, seperti yang saya bilang tadi, kita akan lebih banyak ke deteksi error dan koreksi error. Jadi kita lebih ke reliability-nya. Nah, seringlah kalian berpikir bahwa sesuatu itu kadang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, oke? Ya, jadi sometimes itu terjadi. Kadang kita sudah berharap apa, tapi kenyataannya apa. Jadi ada kasus ideal, tapi terkadang kita harus memikirkan juga kasus yang terburuk ya, atau kejadian yang terburuk. Nah, kejadian terburuknya pada saat kita mengirim data atau mentransmisi data itu bisa rusak pada saat ada proses pengiriman. Kita kan tidak tahu terjadi di mana, atau bisa saja kalau data rusak sih artinya ini cukup jadi tanda tanya besar. Kalau misalnya hanya tidak terkirim, itu kan jelas. Kalau tidak terkirim artinya kita tidak perlu mengoreksi ini data rusak atau tidak. Kalau tidak terkirim misalnya, oh pembangkitnya lagi mati, oh kabelnya lagi putus, itu jelas kabelnya yang diperbaiki. Nah, tapi kalau data rusak ya, data rusak atau data tidak valid atau salah interpretasi data, itu yang biasanya perlu
perlu mendeteksi dan perlu mengoreksi bagaimana benarnya, ya kan. Lebih mudah itu mengajarkan orang sesuatu daripada kita mungkin membenarkan apa yang sudah dia lakukan, ya membenarkan kesalahan yang dia sudah lakukan. Itu perlu orang yang agak bijak atau perlu orang yang agak sedikit lebih mengetahui, ya. Kalau hanya mengajari sih, ya kamu lain kali kalau kalau melakukan pakai rumus ini ya gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah lihat salah, ya mending ulang-ulang saja, ya retransmit aja, nggak usah kita koreksi, mending kirim ulang. Jadi seperti itu. Nah, data bisa rusak pada saat proses transmisi. Nah, beberapa aplikasi memerlukan ya, jadi memerlukan deteksi error, ya. Beberapa aplikasi memerlukan, ya, agar error itu terdeteksi dan bisa dikoreksi seperti itu, ya. Jadi ini. Oke. Jadi ada juga beberapa aplikasi yang sebenarnya dia apa sih namanya, toleransi errornya cukup besar, ya. Mereka tidak perlu jadi ada beberapa aplikasi yang sensitif errornya itu tidak masalah, ya. Tapi ada juga yang tidak bisa begitu. Dia memang butuh agar error itu bisa terdeteksi dan terkoreksi dengan cepat. Oke. Ada dua tipe error yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama itu adalah, ya, tipe error satu, single bit error, ya. Jadi hanya satu bit yang berubah, ya. Jadi kan kita cuma punya bit itu kan cuma 2 Ji. Itu enaknya, ya, 0 sama 1. Ya kalau bukan 0 ya 1. Ya, bahaya kalau banyak begitu, ya. Bukan bit lagi namanya. Bit itu cuman binary, ya, binary digit. Kalau binary digit itu cuma 2, 0 atau 1. Nah, kalau kita cerita single bit error, kita beranggapan bahwa hanya satu bit berubah, ya, hanya satu bit berubah. Di sini perhatikan, ya. Nah, di sini itu bit berubahnya, jadi yang dikirim itu 00000010. Nah, jadi ini yang dikirim, jadi ini data yang valid. Nah, yang berubah itu yang ini, ya, nih. Jadi yang tadinya 0 ini berubah. Jadi kita menganggap bahwa hanya satu bit yang berubah. Nah, ada lagi yang lain, ya. Yang lain itu, ya, burst error, ya. How to say burst error atau burst error, ya. Dia 2 atau lebih bit yang berubah, 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Jadi tipe error itu cuma 2, 1 atau lebih dari 1. Ya, tidak ada bilang 1, 2, 3, 4, tidak. Yang kita berpikir 1 atau lebih dari 1. Jadi makanya dibilang single bit error. Jadi proses pengiriman bit yang kita transmisikan atau bit yang kita transmisikan itu hanya satu bit yang berubah, ya. Apakah 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Tapi kalau istilah burst error, ya, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 itu digabungkan ke situ, ya. Makanya dibilang 2 atau lebih bit yang berubah, 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Jadi ini kan berubah nih, ini yang kita send. Oke. Send yang bit yang kita send. Di sini yang berubah itu ada 1, 2, 3, 4. Korup, ya. Korup key. Jadi length of bytes. Makanya memang bytes itu orang biasa bilang pulsa, ya. Jadi kalau dalam komunikasi data, ini kan sebenarnya kalau dalam komputer kan dibilang ini satu word, ya. Kalau kalian belajar PTI itu kan itu bedanya byte, ya, byte dengan bit, ya. Kalau byte itu 8 bit, jadi ini sebenarnya satu byte. Cuman kalau dalam dunia telekomunikasi kita bilangnya length of bytes, ya. Jadi bitnya, bedanya bit sama bytes itu, bytes biasa 8, ya, 8, 16. Kita kan biasanya kalau di dunia komputer kan taunya bit, byte, ya. Kalau bit itu satu bit, kalau byte itu 8 bit. Mirip ini, bytes itu biasanya kita 8, biasanya bilang seperti itu. Nah, itu tipe error cukup sederhana, cuma 2, ya. Single bit atau bytes. Bytes itu sama sekali 2 or more, ya, more than 2 misalnya begitu. Oke, terus
Jadi ini ya. Jadi errornya itu kalau ada bit yang berubah ya. Nah, redundansi, jadi untuk konsep dalam mendeteksi dan mengkoreksi adalah redundansi. Jadi konsep dalam mendeteksi dan mengoreksi mengkoreksi error ya, mendeteksi atau mengkoreksi error adalah redundansi. Jadi redundansi itu penambahan bit ya, redundan itu kan bit yang ditambahkan. Redundan ini banyak sekali kalian pakai. Kami juga pakai di elektro itu kita ada juga namanya redundan. Redundan itu kalau kita belajar di elektronika dasar ya, bagaimana kita membuat dioda. Dioda itu kita tambahkan mereka apa sih? Saya tidak tahu, bikin transistor atau bikin 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 dioda, yaitu kita tambahkan mereka atom-atom redundan, atom-atom tambahan begitu supaya bisa bisa jadi dioda, bisa jadi transistor. Makanya redundan. Redundan itu penambahan ya. Nah, khusus di sini bilangnya kita redundan bit ya, atau redundansi. Jadi redundansi itu bisa penambahan bit. Kalau kalian juga belajar di basis data kayaknya ada redundansi juga kan. Makanya ada istilah normalisasi ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya sama Ji. Ya, istilah ini dipakai di sini tapi bedanya kalau di komunikasi data kita cerita bit ya artinya bit-bitnya yang ditambahkan. Kalau mungkin di basis data itu ceritanya apakah field kah atau apakah, makanya ada istilah mungkin normalisasi ya, seperti itu. Oke, dibutuhkan extra bit pada data untuk deteksi dan koreksi. Jadi extra bit ini yang dibilang bit redundan. Jadi redundansi itu proses penambahan bit untuk kita melakukan deteksi dan koreksi pada layar data link. Deteksi, ya kalian bedakan dulu apa itu deteksi, apa koreksi. Kalau detect aja, ya kalau kita mendetection aja, kalau kita mendeteksi itu kan cuma ditahu, oh mendeteksi apakah terjadi error atau tidak ya. Misalnya kalau ada orang yang sakit, toh kita deteksi dia, oh dia COVID nggak ya, gitu kan? Cuma dilihat, oh dia demam. Jangan sampai demam biasa Ji, ya jangan sampai dia. Jadi kita hanya mendeteksi, oh dia sakit begitu. Kenapa dia tahu sakit? Karena mungkin demam, ya, atau karena mungkin apa? Ya cuma dideteksi aja, deteksi apakah dia sakit atau tidak. Tapi kita tidak membenarkan, hanya dilihat ciri-cirinya, ya misalnya kalau dia sakit cacar misalnya, oh cacar Ki dideteksi, kenapa? Karena timbul bintik-bintik air di ininya. Siapa yang bisa mengoreksi? Ya mengoreksi kembali ke dokternya. Oh minum ini, minum itu, minum ini, minum itu, seperti itu. Jadi membenarkan. Jadi bedakan deteksi dengan koreksi. Kalau deteksi hanya kita tahu oh ada error di situ, tapi dia enggak ngerti berapa errornya ya. Mau satu error, mau dua error, mau tiga error, empat error, dan dia sama Ji. Yang jelas ada error di situ, ya. Jadi dia mendeteksi apakah terjadi error atau tidak, yes or no aja. Terus tipe errornya Bu, don't care. Kita mah enggak peduli, ya. Kita enggak peduli. Mau ada satu, mau ada dua, mau ada setengah, yang jelas error, begitu kan? Seperti itu. Jadi single bit error sama Ji dengan batch error, nggak ada bedanya kalau dideteksi. Tapi kalau dikoreksi, ya dikoreksi itu agak lebih sedikit ribet. Pertama, setelah kita mendeteksi, jadi tapi ini berkaitan ya, nggak mungkin kita mengoreksi kalau tidak terdeteksi di error, kan ngapain ya? Ngapain begitu? Ya, misalnya ada orang merasa sakit begitu, pas dideteksi tidak Ji, tidak sakit Ji, perasaan tak Ji, Anda usah ke dokter, seperti itu ya. Jadi deteksi ini harus ada sebelum kita melakukan koreksi. Koreksi juga tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada proses deteksi, seperti itu kan. Nah, jadi koreksi itu satu, kalau tadi sudah kita tahu terjadi error, nah kita harus tahu berapa jumlah bit yang error. Ya, makanya dia akan membedakan yang mana single bit error dengan mana batch error. Dia harus mengetahui berapa nih bit yang error nih. Dan harus tahu lokasinya kan. Lokasinya pada pesan yang mana yang berubah. Jangan sampai bit yang benar dianggap berubah. Ya, misalnya kayak tadi nih. Nih. Dia harus tahu kan? Nih, dia harus tahu kan? Nih. Ya, dia harus tahu kan yang mana yang berubah. Oh, jangan sampai dia bilang ini apa yang mana, jangan ya. Jangan sampai dia harus tahu yang mana ini yang berubah. Jangan sampai ini
ini tetap tapi apa begitu. Jadi dia harus tahu yang mana yang berubah. Jadi ini nih, ini ya. Dia harus tahu berapa bit yang berubah. Setelah itu dia harus tahu lokasinya, ya. Harus tahu lokasinya, kan dia enggak tahu bit yang mana yang dikirim kan. Nah, pengirim ini kan dikirim begitu ya, dikirim, tapi dia enggak tahu yang mana yang benarnya. Seperti itu. Jangan sampai dia bilang ini sudah benar bit 0, tapi dia ubah begitu. Ya, salah lokasi. Kan jadinya salah, nanti salah interpretasi. Bukan itu yang diubah, kan biasa begitu. Maksud itu cocok yang itu, kamu salah memahami. Yang saya maksud itu yang diubah yang di sini ya. Jadi kalau di koreksi itu harus ngerti ya, harus ngerti berapa jumlah bit yang error dan lokasinya pada pesan. Terus jika koreksi pada satu bit ya, jadi bayangkan kalau kita koreksi pada satu bit, nah kita berpikir ada 8 kemungkinan lokasi kan. Nah, bisa saja di sini, bisa saja di sini, bisa saja di sini. Jadi kalau misalnya ada 8 bit, ya ada 8 kemungkinan. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Bayangkan kalau ada 10 bit ya, di 1000 di burst-nya itu 1000 bit. Jadi ada 10 bit yang rusak di 1000 bit. Ya, itu kan kemungkinannya sangat besar ya, seperti itu. Jadi sangat-sangat besar kemungkinannya, agak-agak ribet. Oke, nah itu bedanya deteksi dan koreksi. Oke, ada 2 metode dalam melakukan error correction ya. Yang pertama itu adalah forward error correction ya. Forward error correction dengan redundant ya. Silakan kalau ada mau bertanya ya. Trik. Tunggu saya dulu. Saya nggak bisa mute Tri. Saya nggak bisa mute Tri. Tri bisa di mute timenya? Oh iya, Bu, maaf. Ribut. Oke. Oke. Nah, sudah ya. Tidak ada pertanyaan. Sekarang jadi itu tadi ya, ada redundansi penambahan bit. Jadi memang kita menambah bitnya. Nah, sekarang ada 2 metode ya, 2 metode yang digunakan untuk melakukan error koreksi ya. Jadi kalau mendeteksi kan cukup kita deteksi bahwa ada, tapi kalau error correction itu untuk mengoreksi errornya ada atau tidak, satu kita pakai forward error correction, yaitu penerima menebak pesan menggunakan bit redundan. Biasanya jika jumlah bit errornya kecil. Jadi biasanya ini kalau forward error correction kita kan punya listnya, nanti akan ada listnya. Ada contoh soalnya di belakang ya, seperti apa. Biasanya ini kalau jumlah bitnya kecil, tidak terlalu banyak, biasa cuma 1 ya 2 ya, itu biasanya masih bisa. Tapi kalau sudah banyak nih ya sudah kirim balik aja ya, retransmission aja, yaitu pengiriman pesan kembali oleh pengirim. Kalau kita sudah tidak bisa koreksi ya, kalau misalnya terkadang kita begini, kita menulis nih sesuatu nih ya, menulis sesuatu tapi banyak salahnya kan, banyak salahnya, aduh. Kalau kita sudah tidak bisa membaca dengan baik itu tulisan tak ya, membaca baik dengan baik tulisannya, itu biasa ditulis ulang ya, seperti. Jadi metodenya itu kalau masih bisa
bit errornya itu masih kecil, kita akan melakukan namanya bit redundant atau forward error correction. Tapi kalau BARTS-nya itu sudah banyak, ya sudah retransmission aja, kirim kembali saja datanya seperti itu ya, dari network kirim datanya saja langsung ke data link seperti itu, atau kita minta layer fisik ngirim ulang. Oke, skema coding yang digunakan untuk melakukan redundansi adalah block coding ya, block coding dan convolution coding. Tapi kita hanya pakai block coding, itu pun hari ini block codingnya saya cuman belum pakai yang parity check ya, belum pakai yang parity check, baru saya linear check ya, saya belum pakai linear check dan parity check. Kita baru masih menggunakan jarak Hamming distance ya, jadi belum tahu. Nah, oke. Karena redundansi itu cerita tentang bit, otomatis ada namanya pengkodean, ada skema coding. Nah, kita cuman belajar block coding. Konvolusi coding itu tidak dipelajari di sini ya. Jadi convolution coding itu kita tidak terlalu pakai. Ini lebih banyak ke anak-anak yang mau memang ke line coding ya, atau bagaimana dia nanti akan mendeteksi data. Tidak dipakai, kita cuma pakai block coding di sini. Ada di sini buku, tidak kayak di buku ini pun tidak terlalu dibahas ya, di advance memang. Oke, block coding. Kita akan memasuki block coding. Kenapa belajar block coding? Karena block coding itu bagian dari redundansi. Kenapa belajar redundansi? Karena redundansi itu metode yang digunakan untuk mendeteksi error dan koreksi. Kenapa belajar itu? Karena salah satu fungsinya layer data link. Kenapa belajar layer data link? Karena ini bagian dari komunikasi data. Kenapa belajar komunikasi data? Karena saya programkan. Kenapa? Karena kamu programkan, karena kamu ngambil Eskom ya. Kalau tidak lulus di situ bisa ngulang lagi, karena ini mata kuliah wajib, bukan mata kuliah pilihan yang bisa dibuang. Oke, jadi berpikirnya kritis begitu ya. Jangan selesai cuma satu begitu, kembalikan ke kamu. Kenapa harus belajar ya? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi berpikirnya itu kritis, kayak anak-anak lah ya. Jangan, kalau anak-anak itu kan tidak berhenti bertanya kalau tidak sampai ke dirinya ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa misalnya bunda pergi ke desa terus ya, karena mau cari uang. Kenapa cari uang? Supaya kamu bisa sekolah. Kenapa bisa sekolah? Supaya kamu, kan begitu ya, anak-anak kan begitu bertanya terus ya kalian. Oke, block coding ini sudah kalian, ini ada mirip di sistem digital ya. Jadi ada sender itu mengirim, encoder itu mengubah ya. Pokoknya encoder itu bukan hanya mengubah bahasa mesin menjadi bahasa manusia. Sesuatu yang kita ubah bentuknya menjadi bentuk lain itu istilah coding nih ya. Saya kode-kode ke dia kan begitu ya. Saya kode tadi misalnya Tri supaya dia mau ikut sama kita, ternyata tidak mengerti kodeanku, begitu akhirnya dia pulang kan seperti itu ya. Jadi di sini jangan bilang Bu, jadi encoder digital sama dengan di sini, konsepnya sama tapi bedanya itu data ya, data yang kita kirim itu atau message yang kita kirim ya. Jadi ini encoder decoder mengubah pesan ya masuk ke generator, terus message dan redundansi. Jadi generator ini membangkitkan itu bit ya dari pesan yang kita masukkan ke dia. Nah, ada hal yang perlu kalian ketahui, ada namanya arithmetic modulo. N adalah integer dengan range 0 hingga n kurang 1. Jadi integer itu kan ada range-nya ya. Jadi dengan range 0 hingga n kurang 1. Menggunakan adder dan subtraktor tanpa carry, menggunakan logika XOR. Jadi block coding itu ada beberapa rambu-rambu yang perlu kalian tahu. Biasanya kalau kita cerita n itu adalah integer ya. Integer itu tipe data, bukan float. Oke, float itu desimal, bukan karakter ya, bukan karakter, apalagi string, bukan. Jadi kalau saya cerita aritmetika modulo n itu adalah integer dengan range 0 hingga n kurang 1. Integernya itu bukan integer minus. Saya ambil 0 sampai n kurang 1. Jadi kalau aritmetik modulo n-nya itu 6. Ya, jadi n-nya range-nya itu 0 sampai 5 seperti itu.
Menggunakan konsep penjumlahan dan pengurangan tanpa carry. Jadi ini jelas 1 tambah 1 0 ya, kasih hilang carry-nya. Kan 1 tambah 1 kan 1 0 ya. Jadi ini tidak ada carry. Jadi dia begini gitu konsepnya ya. Kalian bisa baca sih, jadi konsepnya itu begini ya. Kan gini. 1 0 tambah 0 0 kan. Yang ada carry-nya tuh, yang ada saja carry-nya. Yang ada carry-nya kan 1 tambah 1 kan ini kan 1 0. Carry-nya 1, samnya 0. Ini cuma ditulis 0 aja ya. Jadi 1 tambah 1 1. Seperti kalau subtraktor. Subtraktor itu 0 dikurang 1. Oke, dia itu 1 1. Boronya 1, diferensinya 1. Jadi kita cuma tulis 1 aja. Boronya yang dihilangkan. Jadi begitu konsepnya di sini. Dia menggunakan header dengan subtraktor no carry ya, kita tidak ada carry begitu karena kita cuma pakai single bit aja ya. Itu enaknya kalau di komunikasi data, tidak mirip, tidak sama dengan sistem digital kan harus ada carry-nya ya. Kalau saya sudah tambah 4 bit itu lebih memusingkan lagi ya. Menggunakan logika XOR. Nah, XOR paling banyak dipakai di sini ya. Jadi XOR itu paling banyak dipakai untuk komunikasi data, keamanan sistem komputer. Logika XOR itu kan dia akan bernilai 1 kalau berbeda ya. Jadi bit 0 di XOR-kan dengan bit 1 akan 1, atau bit 1 di XOR-kan dengan 0 akan jadi 0 ya. Seperti itu. Bit 1 di XOR-kan dengan bit 0 akan menjadi 1. Kalau dia sama itu adalah 0. Jadi konsepnya itu konsep pernikahan begitu. Yang namanya pernikahan itu laki-laki dan perempuan ya. Kalau perempuan dan perempuan itu LGBT namanya ya. Laki-laki sama laki-laki itu LGBT, tidak diterima sama tidak ada dalam agama kita seperti itu. Oke. Jadi begini. Ada tadi. Nanti aku tulis. Oh ini. Oke nih, jadi nih. Block coding. Astagfirullah. Buka bersih. Nah, block coding, prinsip kerja dari block coding ya, atau ini ya, encoder. Jadi ini block coding nih. Ini namanya block coding. Encoder, decoder, block coding. Prinsip kerja block coding: 1, membagi pesan menjadi blok kabit yang disebut dengan data word. Jadi pesan yang dikirim itu bit 1011111111 begitu ya. Membagi, jadi kita bagi kabit, K-nya itu terserah mau 8 bit, mau 16 bit, mau 32 bit. Biasanya sih 2 berpangkat. Biasanya ya, jadi 8, 16, 32, 64 begitu. Jadi dikelompokkan. Dikelompokkan itu framenya, 0 sampai bit ke-8 itu K yang pertama, oke? Bit yang ke-9 sampai bit ke-16 ya, itu K yang kedua. Ya, jadi kalau misalnya ada 36 bit yang kita mau kirim, K-nya itu ada 8 kali cucuk nih Kak. Bukan 32 di, kalau misalnya ada 32. Kalau ada 32 artinya ada 4. K-nya itu ada 4. Oke, membagi pesan menjadi blok kabit yang disebut dengan data word. Data word ya, makanya biasa dibilang 8. Data word ya, word data itu 8. Menambah bit redundan ya, jadi di sini kita tambah menambah bit redundan untuk setiap blok sehingga n sama dengan k tambah r. Hasil penjumlahan n bit blok disebut dengan kode word ya. Jadi begini cara kerjanya itu si siapa namanya, si block coding pada layar data link itu begini. Kita punya misalnya kan, kita punyanya bit ini 11011111111. Nah, si block coding itu pertama dia ngapain? Pertama dia akan membagi menjadi misalnya kabit, tergantung. Biasanya sih kita bilang aja 8 ya. Kita bilang aja 8. Makanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 1 ini K yang pertama, oke? K yang pertama 1 2 3. K yang pertama. Jadi ini 1. Ini disebut data word. Ini disebut data word. Jadi ini 1 toh.
1, 2 ya enggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2. Oke. Nah, sini artinya 2. Nah, jadi ini 0, 0, 1, 0. Kalau misalnya biasa dia tambah lagi supaya ini ya. Jadi ini dibilang data word. Nah, data word ini yang dibagi ya ke dalam bentuk K. Setelah itu ternyata ini ditambahkan bit redundan ya. Kita tambahkan R. Ya, jadi ini. Jadi N sama dengan N yang untuk yang pertama itu adalah ini K. K yang pertama K1 saya tambahkan dengan R ya. Ditambahkan bit redundan. Ditambahkan bit redundan tergantung bit redundannya berapa sesuai nanti dengan prosedurnya. Nah, ada N2 ya. Ada N2 itu K-nya K2 ditambah dengan R. Oke. Tuh. Ada N3 ya, mungkin sisanya ini. Nah, N3 ditambah dengan R. Setelah itu ya, jadi K3 ditambah R. Setelah itu ini dijumlahkan semua. Oke. N1 tambah N2 tambah N3 begitu sepertinya resultingnya hasil dari N1 tambah N2 ditambah itu yang menjadi kode word ya. Saya tidak tahu, jangan sampai saya salah ini ya. Pokoknya kode word itu sama dengan N. Saya salah. Nah, ini ya. Begitu. Hasil penjumlahan n bit blok disebut dengan kode word. Seperti itu ya. Jadi misalnya ini blok coding 4B menjadi 5B blok coding. Jadi masukannya 4 ya, codingannya 5 begitu. Jadi kita punya di sini pada skema ini, jadi di chapter 4 saya pernah dulu jelaskan di line coding di atas, blok coding yang di atas. Pada skema ini K-nya 4. Jadi K di sini K-nya 4, terus N-nya 5 ya. Jadi K-nya 4, N-nya 5. Seperti kita lihat kita punya 2 berpangkat K. 2 pangkat 4 itu 16 ya, data words. Dan 2 berpangkat N, ya 2 berpangkat 5 itu 32. Jadi 16 ya dari 32 kode words digunakan untuk pesan ya, dan sisanya itu digunakan untuk yang lain. Makanya di sini kita bisa bilang ya, kita bisa bilang di sini R-nya itu ada kan, kalau kita kan di sini bisa ya pakai rumus matematika kan kita tahu berapa ini bit redundannya. Bit redundannya artinya ada 16 bit. Toh ada 16 bit begini. Ada 16 bit begini ya. Oh, ini kayaknya kode word itu ini aja ya. Kode word itu ini aja karena n sama dengan, oh ya, kode word kan begini toh. 2 berpangkat 5. Jadi begini sebenarnya itu. Ini kok share. Ini. Oh. Nih. Kan begini, n sama dengan K ditambah R. Kita bisa bilang begini. Kalau kita bisa bilang 5, di sini 4 ditambah 1. Jadi setiap K itu kita tambahkan begini Kak. Nanti saya matematikanya salah ya. Jadi atau ini tuh R. Jadi R sama dengan N dikurang K. Tapi dia 2 berpangkat sih sebenarnya ya. Jadi 1. Nah, tapi kalau kita pakai rumus ini, kita 2 berpangkat ya. Kita pakai 2 berpangkat itu begini artinya. Yang tadi ya 16 jadi 32 sama 16 ditambah R. Nah, toh 30 jadi R-nya sama dengan itu 32 dikurang 16. Jadi sama dengan 16. Ya. 16 itu sama dengan 2 berpangkat 4. Nah, jadi bit redundannya itu ada 16 bit. Kenapa bisa begitu, Bu? Nah, karena begini, kita kode word-nya itu 32 ya, 2 berpangkat 5. Sedangkan K-nya itu data word-nya itu cuman 16 karena 2 berpangkat 4. Sedangkan kode word yang kita punya itu 32. Jadi dia memiliki 16 bit. Dia memiliki 16 bit sebagai bit redundan yang digunakan untuk
tidak digunakan, bisa sama sekali tidak digunakan, atau memang untuk tujuan lain, ya seperti itu. Oke. Nah, error detection, ya. Jadi itu ini jelas ya. Jadi block coding, di mana keredundannya ya di situ tadi, yang 4B dengan 5B. Oke. Penerima error detection itu penerima akan mendeteksi perubahan atau terjadi. Jadi error itu kan begini. Error itu ada perubahan begitu. Ya, ada perubahan yang tadinya bit 0 menjadi bit 1, yang bit 1 jadi bit 0, itu sudah error. Ya. Jadi perubahan, ada perubahan yang tadinya 1 menjadi 0, yang tadinya 0 menjadi 1. Penerima akan mendeteksi perubahan pada kode word atau terjadinya error jika penerima memiliki catatan kode word yang valid dan kode word yang asli telah berubah menjadi tidak valid. Jadi kita bisa mendeteksi error kalau ada dua hal ini. Kalau tidak ada, tidak bisa kita lakukan deteksi error. Tidak bisa, mau bit sebagaimanapun, mau bit benar, mau bit, tidak bisa kita mendeteksi satu. Kita jadi harus tetap ada contekan, ya. Jadi satu penerima memiliki catatan kode word yang valid. Jadi dia harus punya kode word yang valid itu 00, nanti 01. Nanti kalian lihat catatan kode wordnya seperti apa. Nah, yang kedua, kode word yang asli itu telah berubah menjadi tidak valid. Makanya di situ kita mendeteksi, oh salah ini, ada error ini terjadi, cepat koreksi ya. Kan saya bilang tadi, deteksi itu hanya mendeteksi ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan dikoreksi, kalau tidak ada perubahan ya sudah diekstrak menjadi informasi yang kita bisa ini. Jadi seperti itu. Nah, proses deteksi error di sini ada data word, oke. Di sini data word, ada generator dibangkitkan menjadi kode word. Jadi di sini generator itu fungsinya apa? Dia menambahkan bit redundan, ya. Data word masuk di generator. Generator diapain, Bu? Ditambahkan bit redundan tadi, ya. Setelah itu menjadi kode word. Kode word kita kirim di transmisi yang unreliable, ya, tidak terlalu handal. Masuk kode wordnya, di sini akan dicek, ya, akan dicek, akan disamakan dengan kode word yang validnya. Kalau tidak ada berubah, kalau misalnya rusak kita hilangkan, tapi kalau bagus kita ekstrak menjadi data words gitu. Oke, kondisinya seperti apa? Coba lihat di sini. Oke, proses deteksi error. Jadi kita baru cerita deteksi error. Deteksi error bisa terjadi kalau ada dua hal yang kita dapat. Satu, kita punya kode word yang valid. Nah, yang kedua, ya, kode word yang valid itu sebagai pegangan bahwa oh ini terjadi perubahan atau tidak. Kalau tidak ada apa namanya, contekan tabel data yang valid, ngapain? Kita tidak bisa kan? Ya, misalnya kalau tidak valid, misalnya istilah-istilah hoax itu kan ada karena kita tidak punya referensi, kita tidak punya rujukan. Siapa sih yang bilang kalau vaksin itu bisa up ini, kan kita tidak punya referensi. Kalau kita punya, ya bagus seperti itu. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi kalau kita mendeteksi, ya. Nah, pertama, pengirim membangkitkan kode word. Kode word itu apa tadi? N. N itu K ditambah R. Jadi jangan lupa, data word itu K, kode word itu N. N itu adalah data word yang sudah ditambah dengan bit redundan, yang siap dikirim. Kode word ini siap dikirim. Pengirim membangkitkan kode word dengan menggunakan generator sesuai dengan aturan dan prosedur pengkodean. Jadi ada pengkodeannya, ada prosedurnya, tidak asal-asal. Kode word dikirim melalui proses transmisi yang kemungkinannya akan berubah, bisa rusak, bisa berubah, bisa duplikat, bisa apa segala macam. Jika kode word yang diterima sama dengan data kode word yang valid, maka word akan diterima. Jika kode word yang diterima tidak valid, ya, tidak valid itu begini guys, tidak valid itu artinya dia tidak ada di catatannya, misalnya begini, kita hanya menerima angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba angka 6 masuk, itu valid atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam list saya, ya, begitu. Saya hanya menerima misalnya kita memesan di restoran itu, ya, restoran itu. Yang saya pesan itu A, B, C. Tiba-tiba ada D, E, dan F. Oh, itu bukan pesanan saya itu, Mbak. Itu pesanannya orang itu. Seperti itu. Jadi tidak valid. Tidak valid itu artinya data kode word tidak ada dalam list pengkodean.
Jika kode word korup atau berubah ya atau rusak pada saat transmisi, tetapi penerima tetap menganggap kode word valid, maka error tidak terdeteksi. Ya, seperti bagaimana ini mungkin agak sulit kalian mengerti, tapi kalau saya kasih contoh biasanya gampang. Nah, kayak gini. Ini contoh soal Ji. Sebenarnya tadi tidak sempat muka ini. Jadi let's assume, jadi kita berasumsi bahwa K sama dengan 2 dan N sama dengan 3, oke? Jadi K-nya 2, data words-nya itu 2 bit, sedangkan apa namanya? Nah, data words-nya sama dengan 2 karena K2 dan kode words-nya sama dengan 3. Jadi begini, ini nih yang saya maksud dengan tabel data word. Jadi kalau data words-nya 0, kode words-nya harusnya 000. Jadi kalau 00 yang didapat, data words yang saya maksud itu adalah 00, oke? Kalau kode words yang saya terima itu 011 akan diekstrak menjadi 01. Begitu seterusnya. 101, 10, 11, 110. Ya, jadi asumsi. Asumsi data word yang dikirim adalah 01, oke? Jadi kita berasumsi yang kita kirim itu adalah 01, oke? Nah, 01 itu pengkodeannya apa, Bu? 01 itu maka kode word yang harus dibangkitkan oleh generator ini, dan yang sampai di pengirim itu harus ini kan, 011. Kalau tidak sampai ini artinya ada error. Cuman siapa yang tahu begitu? Yang ternyata yang kalau kita ngerti ini ya, cuman si penerima kan ini yang dia terima, satu-satu kan? Oke. Jadi ada beberapa kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan idealnya itu 1 diterima dengan baik dan benar, ya. Kasus idealnya itu tidak ada gangguan sama sekali, ya. Jadi yang pertama itu kemungkinan pertama penerima akan menerima 011, pasti dia akan ya. Jadi karena kan ini yang dikirim, kita mengirim ini di media transmisi, oke? Kita akan mengirim dan kasus idealnya penerima akan menerima ini, maka kode word valid word akan diekstrak. Karena kenapa valid? Karena ada dalam sini, ya. Jadi oke, dikirim. Jadi diekstrak menjadi 01 benar. Nah, kemungkinan yang kedua, ya, kode word bisa rusak selama transmisi. Dan bisa saja ya harusnya kita kirim 011 yang dibaca sama penerima itu 111. Ya, dia baca 111. Oh, si penerima baca 111. Aduh, ini enggak ada dalam sini nih, ya. Jadi enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini. Ini tanpa a i u e o langsung kita buang. Kenapa dibuang? Karena kode word ini tidak ada dalam list kode word. Makanya yang saya bilang tadi, yang pertama, deteksi error bisa terjadi kalau si penerima punya catatan ini. Oke? Kalau tidak punya, tidak bisa. Ya. Jadi kita itu bisa mendeteksi ini salah atau tidak kalau kita sudah belajar kan. Jadi kalian mendeteksi kenapa sih kenapa sih kita harus, kenapa sih orang yang misalnya zolim sama orang lain itu dalam neraka? Ya karena kita belajar ya. Kalau kita zolim itu ini. Kalau kita tidak pernah belajar, mana tahu, atau tidak pernah ikut pengajian, mana tahu kita bahwa itu salah itu benar ya. Jadi itu bisa terdeteksi terjadi kesalahan, karena bisa saja begini, orang melakukan itu kesalahan karena dia tidak pernah belajar begitu. Iyakah makan pakai tangan kiri salahkah? Nah, karena dia tidak punya list dalam pikirannya. Iyakah maksudnya buka pakai jilbab itu wajibkah? Ya karena dia tidak punya list seperti itu. Jadi itu. Jadi ini tanpa IUEO langsung kita buang, discard aja karena tidak ada di dalam sini. Nah, kemungkinan yang ketiga guys, ya. Jadi ini masih error, ya. Jadi kemungkinan ketiga, jika kode word korup, oke, selama transmisi, ya, dan menerima kode word 000. Nah, ini yang parah, ya. Kalau ini kan langsung dibuang, kita suruh retransmit aja ulang, ya. Jadi itu istilah retransmit kalau ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kode wordnya korup, tapi kode word yang diterima itu ada di list, oke? Ada di list ini, bayang. Jadi di sini ada di list ini kan. Nah, kalau kita ekstrak, data yang kita baca itu ini.
00. Padahal data yang dikirim sama si pengirim itu 01. Nah, ini terjadi kesalahan. Salah interpretasi. Jadi, apa yang dimaksud di sini? Ini termasuk dalam list code word. Dianggap valid. Jadi, saya menganggap valid data word-nya. Wong ada kok di sini. Ada kan? Ada kan di sini. Sayangnya pada saat saya ekstrak itu bukan bit ini yang dia dapat, tapi bit yang ini. Sehingga kita bisa disimpulkan, ya. Namun pada saat diekstrak tidak menunjukkan data word 01. Ini. Namun pada saat diekstrak ini saya salah. Tidak menunjukkan data word, harusnya di sini 01. Sehingga bisa dikatakan deteksi error tidak berfungsi. Jadi dia tidak mendeteksi. Kenapa? Dia menganggap ini benar kan? Ya. Jadi salah ki begitu. Salah ki di sini. Jadi di sini tidak ada error deteksi kalau sudah begini, ya. Jadi ini begini secara simpelnya seperti itu. Ya, karena ada di kode words-nya, dia tidak ini. Jadi diinterpretasi datanya itu adalah 00 sehingga fungsi deteksi errornya itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi sebenarnya. Oke, seperti itu. Kalau untuk error detection. Oke, silakan ada pertanyaan, saya perbaiki dulu ini. Siapa tahu nanti salah. Tapi ini sama orang lain. Switch screen. Oke, nah. Itu ya. Itu. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini. Jadi ini ada beberapa contoh error detection kayak begitu ya, seperti ini. Jadi kemungkinannya lancar. Nah, kemungkinannya dia akan menerima data word yang sama sekali tidak ada dalam list kode word, itu langsung kita buang. Nah, kemungkinan yang selanjutnya adalah jikalau dia tetap menerima kode word yang sesuai dengan tabel list kode word yang ada, tapi salah, interpretasinya salah, itu artinya fungsi deteksinya itu tidak terjadi. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, jadi contoh yang kedua, deteksi error yang kedua adalah kita berasumsi bahwa sama data word yang kita kirim itu adalah 01. Oke, 01 itu harusnya yang ini. Ya. 01 itu harusnya yang dikirim adalah ini. Kalau saya mengirim 01, otomatis yang saya harus jadikan kode word itu adalah 01 01 011. Itu yang harus ada kan. Nah, asumsi data word adalah 01, ya. Terus pengirim ya menggunakan algoritma. Jadi dia menggunakan algoritma bikin kode word seperti ini. Ya, jadi kode word-nya adalah 01011. Kode word itu rusak selama transmisi dan penerima menerima, ya, penerima itu ya bit yang diterima adalah 01001. Jadi ada satu bit yang rusak ini nih. Jadi ada satu bit yang rusak. Yang rusak itu adalah 1 menjadi 0. Yang rusak itu di sini ya. Ini nih. Ini 1 ya, di sini 1, di sini jadinya 0 ya, situ. Oke. Jadi error in the second bit from the right. First, pertama, penerima itu ya, penerima itu mencari kode word tidak ada dalam tabel. Jadi dia cari nih. Dia cari nih, ini nih. 01001. Oh, enggak ada ya. Tidak ada kan? Jadi 0101 itu enggak ada di sini. Ini enggak ada nih. Coba mencari, enggak ada. Oke. Enggak ada. Ini 0000, oke, ini 01011, enggak ada juga. Ini enggak mungkin sama karena 00. Dia berasumsi, oh tidak ada dalam tabel. Oh, artinya error nih ya. Jadi error. Detection must come before correction. Nah, jadi error, sehingga kita harus perbaiki. Nah, apa si penerima berasumsi bahwa hanya satu bit
yang rusak. Ya, jadi dia berasumsi nih, dia cuma berasumsi bahwa sepertinya cuma satu bit deh yang rusak. Ya, dia bilang kalau satu bit yang rusak, makanya kita lakukan analisis. Jadi yang pertama, jadi dengan asumsi ini ya, dia menggunakan, jadi ini menebak, ini yang dibilang forward error correction. Kalau saya bilang tadi, kalau jumlah bit errornya kecil, cuma satu, ya itu kita bisa pakai forward error correction apa? Ya nebak-nebak aja, ya kita guessing aja. Jadi dia menebak, ya. Pertama itu yang kita lakukan adalah compare. Apa itu compare, Bu? Membandingkan. Membandingkan kode word yang diterima dengan kode word yang ada pada dalam tabel. Jadi pertama, kita comparing, kita compare aja, membandingkan. Nah, misalnya kalau saya berasumsi, asumsi saya yang saya pegang itu, ya, asumsi saya yang pegang itu adalah 01001. Oke, saya berasumsi bahwa cuma satu bit yang rusak. Kalau saya ke kode word yang dua, kode word yang pertama ini banyak sekali dua bit yang berubah kan? Artinya salah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ini karena asumsi saya itu cuma satu bit yang berubah. Kalau dua bit yang berubah itu tidak mungkin. Jadi satu saja perubahan. Makanya di sini bilang 01001, ya, 01001 itu versus 0000. Ini kan dua bit yang berubah, ya. Dua bit yang berubah itu yang mana, Bu? Yang ini. Ya. Ini nih. Ini 11, oke. Ya, yang tadinya 00 menjadi 11. Ini kan salah, ya. Salah. Jadi dia bilang, salah. Bukan ini pasti. Karena asumsiku cuma satu bit yang berubah. Dengan alasan yang sama, oke, dengan alasan yang sama itu juga saya bandingkan ini dengan ini. Ya, kalau saya bandingkan 01001 dengan ini, ada berapa bit yang berubah? Ada berapa? Satu. Ini kan, ini nolnya menjadi satu. Satu. Dua. Oh, enggak bisa nih, enggak masuk. Enggak masuk ya. Karena sudah dua. Ini lebih-lebih juga karena ada satu, ini juga di belakang ini. Yang paling bisa itu adalah yang the second in row table. Kenapa? Ya, the original, jadi kode word yang original itu pasti the second karena saya berasumsi ini tadi, ya, saya berasumsi bahwa cuma satu bit yang berubah. Kalau satu bit yang berubah kan itu pas, ya, yang berubah itu yang di sini 0 ke 1. Jadi seperti itu, Ji. Ya, jadi eh, eh, the receiver replace, jadi dia mereplace dari ini yang tadi yang diterima menjadi 01011 dan mendapatkan data word 01 dan ini benar seperti itu. Jadi itu asumsi. Kalau kita bisa menganggap bahwa cuman single bit error, makanya ada istilah single bit error karena kalau single bit error itu kita bisa berasumsi bahwa cuman satu bit yang berubah. Nah, kalau sudah ada dua bit yang berubah, tiga bit yang berubah, oh itu enggak bisa ya. Kita pakai metode lain, kita pakai parity check, ya. Kita pakai linear coding yang memang agak sedikit ribet. Tapi ya begitu, begitu kan memang kalau banyak perubahan kan ya udah retransmit aja, enggak perlu kita perbagi. Kalau cuma sedikit dia mau kita koreksi, ya enggak apa-apa sedikit sih gitu. Tapi kalau banyak kan agak sulit. Jadi itu. Jadi saya sudah menjelaskan tentang deteksi error yang paling pertama ya bagaimana kalau jadi ini kalau ada perubahan jadi ini dia sudah mendeteksi dan langsung saja dia koreksi kan dia langsung mengoreksi nih kalau seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya sambil. Oke, nggak apa-apa. Oke, oke, nggak ada pertanyaan. Nah, pokoknya seperti itu.
ya. Oke. Ini proses block coding ya. Jadi ada dua contoh bagaimana deteksi error yang terjadi pada saat proses uh, uh, di proses layer data link ya, seperti itu. Oke, ada istilah ini nanti ada karena 3 parameter, memang ada hal-hal yang perlu kalian tahu sekali itu tadi bagaimana kita jadi ini deteksi errornya ya. Jadi ini cara algoritma kita bagaimana mendeteksi. Jadi misalnya data yang dikirim kita sesuaikan dengan tabel data Word ya, kalau sama kita langsung ekstrak, kalau tidak sama, kalau tidak ada kita buang, kalau ternyata sama kita melakukan asumsi misalnya kalau cuma satu ya sudah kita cek satu-satu. Nah, ada istilah Hamming distance atau jarak Hamming ya. Jarak Hamming distance antar dua word adalah jumlah perbedaan antar dua bit word. Nah, kenapa? Karena tadi ini ada istilah tadi ya, berbeda. Kenapa? Karena kita nanti akan membandingkan data yang kita kirim dengan data yang didapat ya. Kalau penerima itu akan membandingkan data hasil transmisi atau data hasil kiriman dari data hasil kiriman dari pengirim ya dengan tabel kode word yang kita punya. Makanya ada Hamming distance. Hamming distance itu perbedaan bit antara dua bit word. Ya, jadi misalnya dia pakai dia pakai logika XOR ya. Dia pakai logika XOR. Karena kalau bitnya berbeda kan itu XOR ya. Jadi kalau bit berbeda itu dianggap satu. Jadi misalnya begini. Hamming distance untuk D-nya itu jadi 2 bit, 2 koresponden. Jadi 2 pasangan bit itu yang kita mau cari. Coba cari Hamming distance-nya untuk D, jarak Hamming-nya antara D. D itu 000 dengan 011, 2. Kenapa ini? 0 ketemu. Jadi ini ya, begini caranya. Makanya ini bagusnya memang diambil kalau sudah ambil sistem digital ya. Kalau dosennya tidak terlalu menjelaskan apa itu XOR ya, apa itu adder, apa itu subtraktor, pasti bingung Ki masuk di sini ya. Ini dia yang dikasih ketemu ya. 0 dengan 1. 0 di XOR-kan 1 jadinya 1 karena berbeda. Oke? Nah, terus ini 0 dengan 1 lagi. 0 ketemu 1 kalau XOR berbeda karena dia beda. Nah, ini 0. Kenapa? Karena 0 ketemu 0. Ya, jadi 0 ketemu 0 ini. Jadinya 0. Makanya dibilang jarak Hamming-nya itu 2. Kenapa? Dia memiliki 2 bit 1. Kalau ini, nah kalau ini dia 3. Ya. Ini 1. Oke. Terus ini 2. Oke, ini sama jadi 1 dengan 1. Nah, ini 3. Nah, ini 3 nih. Jadi 3. Makanya 3. 3 karena hasil XOR adalah 01001 karena 3. Jadi yang dihitung itu bit satunya. Kalau bit satunya 5 ya 5 Hamming distance-nya. Kalau 6 ya 6, kalau 7 ya 7 seperti itu ya. Jarak minimum Hamming adalah jarak Hamming yang paling kecil antar dua pasang bit pada kumpulan word ya. Jadi jarak minimum, nah ini jarak minimumnya ini nih kayak ini nih. Jarak minimum ini 2 ya. 3 seperti ya. Jarak minimum Hamming adalah jarak Hamming yang paling kecil antar dua pasang bit pada kumpulan word ya, seperti itu. Ini penting, jadi ini hanya sekedar definisi karena di depan kita banyak pakai ini nanti jarak Hamming ya. Akan kita pakai untuk penentuan bagaimana error dan mendeteksi error dan mendeteksi error sebenarnya. Jadi Hamming distance itu digunakan untuk mendeteksi error ya, mendeteksi error. Jadi kalau semakin banyak, jadi misalnya begini, kode word yang kita terima 000, sedangkan kode word dari data yang kita asumsikan itu 001, kita beranggapan bahwa oh ada 2 bit yang error seperti itu. Oh ini ada 3 bit yang error. Tapi kayaknya plus 1 nanti di belakang ada ketentuannya. Jadi ini. Jadi find the minimum Hamming distance of the coding schema. Jadi ini disuruh cari ya. Disuruh cari
disuruh cari jarak minimum Hammingnya. Oke? Nah, ini dua kan? Ini dua kenapa? Karena 0, 0, 0. Jadi ini 1, 2. 0 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 1. 0 ketemu 0, 0. Nah, ini juga 2. Ya. Ini 2 karena ini. Ini 0 ketemu 1, oke. 1 ketemu 1 tetap ini 0 ketemu 1, 2 juga. Ya. Nah, kalau ini juga 2. 2. Ini 1, ya. Ini 1. Nah, kalau kayak gini bagaimana, Bu? Ini 0. Nah, 0 ketemu 1, 1. Ini 1 ketemu W, ya. Tetapi kayaknya kalau 1 kan harusnya ketemu 1 ya, ketemu 1. Makanya 2. Terus ini saya enggak tahu ini apa maksudnya W. Cuman biasa bit G sih. Nah, kalau ini juga 2. Ini ketemu ini. Ya. Sama ini ketemu ini. 0 ketemu 0, 0 aja. Ini 2. Ya, ini 2 sama gini. Ini tadi. Jadi pokoknya perbedaan bitnya, perbedaannya 0 ketemu 1, 1 ya. 0 ketemu ini juga 1, makanya 2 seperti itu. Nah, kalau ini 3. Kenapa ada 1, 2, 3, ada 3 bit yang berbeda. Kalau ini 4 ya, 1 ini ketemu ini ketemu ini ya, seperti itu. Pokoknya kalian XOR-kan kalau berapa bit satunya itu ya. Itu dibilang Hamming distance. Jarak Hamming. Find the minimum ya, find the minimum jarak Hammingnya seperti apa. Oke. All. Nah, Hamming distance atau jarak Hamming memperlihatkan jumlah bit yang error pada kode word selama transmisi. Misalnya, jika kode word yang dikirim adalah 0000, ya, kita kirim 00. Yang diterima 01101, maka terdapat 3 bit error. Seperti itu. Ini sama dengan 0000011101. Jadi 3. Ya, jadi 3. Jadi Hamming distance itu untuk memperlihatkan supaya tadi lagi kita tidak berasumsi begitu. Karena kalau tadi kan yang contoh yang kedua itu kan dia berasumsi bahwa 1. Nah, kalau ini kita sudah memastikan bahwa oh ada 3 bit yang error begitu. Jadi ada jumlahnya. Jadi koreksi errornya sudah yang kan koreksi error itu fungsinya kan 2. 1 dia harus tahu berapa jumlah bit yang error, terus yang kedua dia harus tahu lokasinya di mana. Lokasi errornya itu yang mana. Nah, jadi 3 bit error. Di sini 3 bit. Minimum, jadi minimum Hamming distance untuk error deteksi. Jadi kalau kita mau mendeteksi error itu deminnya S plus 1. Jadi di sini harus 4. Ya, jadi kalau kita mau S itu ini, S itu 3 ya. S itu ini. Jadi S itu 3. Jarak minimum itu S. Jadi S. Jadi deminnya itu harus ditambah 1. Jadi 4. Kalau kita mau mengoreksi 3 bit, ya, kalau kita mau memperbaiki 3 bit yang error, itu harus ditambah 1. Jadi deminnya 4. Sedangkan untuk minimum Hamming distance untuk error correction itu demin sama dengan 2T plus 1. Oke, jadi 2T plus 1. Mana itu T nanti kita ini. Ini kayak sedikit mami, tidak terlalu banyak nih. Ya. Karena saya ada rapat jam 10, jadi saya usahakan memang selesai di jam 9. Ya. Oke, nanti saya kasih tugas supaya kalian ngerti ini. The minimum Hamming, jadi ini. Oh, enggak ada kayaknya. Nah, ini misalnya toh. Misalnya, nah, ini kita punya, jadi minimum Hamming itu, ini dia membuktikan kenapa harus ditambah 1 begitu. Ya, jadi misalnya, minimum Hammingnya itu 2. Ya, maksudnya jarak Hamming distance-nya itu 2, oke? Hamming distance-nya itu 2. Ini
dia hanya menggaransi atau ingin memperbaiki bahwa hanya satu single error yang terjadi. Jadi cuma satu bit single error. Contohnya, jika kode wordnya itu 101 dikirim, atau 101 dikirim, dan satu error terjadi, ya, penerima tidak akan menerima valid code word. Oke? Jadi tidak akan menerima. Jadi tidak akan tidak menerima apapun kode word, otomatis pasti rusak. Tapi kalau dua error yang terjadi, penerima akan menerima valid code word, ya, dan errornya tidak terjadi. Nah, ini yang tadi ini, yang tadi ini. Nah, kalau masih satu, ya, ini, ya, 011 begitu. Kalau masih satu yang berubah, ya, 011 atau 010, dia masih bisa berasumsi. Kalau sudah dua kayak ini kan. Nah, ini kan kode wordnya tuh 011. Kalau masih berubah jadi 010, toh 010, oh tidak ada, dibuang gitu. Ya. Kalau berubah lagi menjadi 001, oh enggak ada, dibuang. Oke. Kalau menjadi 111, oh tidak ada, tetap kita buang. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi 2, ya, 2 yang berubah gitu. Ini kan 011, jadinya 000. Nah, ini nih tidak terdeteksi. Kenapa? Karena dia akan menerima dia menerima valid. Toh, dia menerima yang valid, tapi ternyata bukan ini yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah yang ini. Itu yang tadi yang dimaksud. Yang dimaksud itu tadi. Kalau cuma satu yang berubah, kode word yang dikirim itu tidak ada dalam list, sehingga kita menganggap, oh, error. Sudah, kita buang. Tapi kalau dua yang berubah itu kita akan menerima kode word yang ada dalam tabel. Tapi pada saat diekstrak, bukan data itu yang kita dapat, tapi data yang salah, interpretasinya salah. Itu yang dimaksud sama yang penjelasan di belakang tadi, penjelasan yang ini. Sedikit mami, ini penjelasan yang ini, ya, penjelasan yang ini yang dia maksud. Nah, itu. Jadi ini is sent and error occurs. The receive forward. Jadi errornya itu terjadi karena kita tidak punya any valid code word. Tapi jika dua error terjadi, maka penerima akan menerima valid code word, tapi errornya tidak terdeteksi. Itu yang dimaksud, ya. Atau tabel 10.2, dia memiliki jarak minimum 3. Ya, this code can detect up. Jadi kalau ini, ya, jadi kalau ini 2 itu kan tadi begini. Demin kan begini. Tadi itu ini. Gitu. Nih, ini kan ini yang saya bilang, demin S plus 1. Ya. Jadi kalau 2, 1 tambah 1, jadi dia cuma 1 aja, ya. Nih, demin. Jadi kalau dia bilang 2, nah, jadi kalau dia bilang demin itu 2, ya, jadi dia cuma sebenarnya 1 begitu, karena 1 ditambah 1 jadi 1. Tapi kalau kita bilang demin 3 itu sama dengan 2 ditambah 1. Ini yang dia maksud nih. Ini yang dimaksud nih. Ini yang dimaksud nih. Jadi our second block code. Jadi block code skema block code yang kedua itu kita memiliki demin 3, ya. Ini deminnya 2. Kode ini bisa mendeteksi sampai 2 error. Jadi kita dapat apa ini? WC
ya kita dapat mengetahui bahwa pada saat kode word valid dikirim, ya dua error terjadi di mana tidak ada dalam tabel valid kode word. Ini penerima itu ya cannot be full. Jadi jangan menjadi bodoh begitu. Meskipun beberapa kombinasi dari 3 error berubah menjadi valid code word ke kode word yang lain, receiver akan menerima kode word dan error tidak terdeteksi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harusnya memang 3 ya. Jadi ini kalau 3, this code can detect up to errors. Jadi dia di sini meskipun beberapa kombinasi 3 error change merubah valid code word menjadi code word valid code word itu begini, istilah valid code word itu begini. Mana tadi saya ke depan. Nih. Nah, ini kan ceritanya nih. Nah. Ini. Nah, ini istilah valid code word ini. Valid code word itu yang ini. Ini valid code word ini kan ini yang kita mau ambil. Ini kan valid, ini juga valid Ji, seperti itu ya. Ini juga valid Ji. Sayangnya semuanya dua-dua valid. Sayangnya ini yang kita mau ya. Nah, bukan ini. Seperti ini. Gitu. Jadi apa tadi yang dia bilang itu? Jadi merubah ya, jadi merubah jadi 2 bit, perubahan 2 bit itu juga akan tetap mengubah dari satu kode word ya, satu kode word yang valid menjadi kode word yang valid lainnya, seperti itu. Memang ini agak membingungkan. Bagusnya memang kalau kita langsung pakai contoh soal ya, seperti itu. Then we see that any is sent to error script with any receive. However, some combination meskipun the errors dapat merubah ya, penerima menerima ini ya, penerima the receiver menerima bahwa kode word yang diterima receiver dan the errors are undetected, tetap tidak dideteksi. Harusnya sih bisa ya, harusnya sih bisa. Oke, ini Hamming distance-nya. Ini Hamming distance-nya kan ini ya, yang kita tahu ya. Sorry, ini masuk ke semua. Nah, ini yang minimum Hamming distance untuk error detection itu S+1 ya. S+1. Kalau minimum Hamming distance untuk error correction itu Dmin 2T+1. Nah, T-nya yang mana? Ini coba T. Ini saya belum terlalu jelaskan, ada di buku, ada di dalam buku, cuman tadi tidak cukup waktunya untuk saya menginikan geometri ya, seperti itu. Jadi skema code memiliki jarak distance ya, Dmin, jadi Hamming distance-nya itu 4. Bagaimana capability kemampuan skema dari error detection dan error correction pada skema ini. Jadi, nah ini ya, this code garanti. Jadi tadi detection 3 errors. Jadi harusnya ini kalau deminnya 4 tambah 1. 4 itu sama dengan 3 tambah 1. Makanya dia bisa mendeteksi 3 error yang terjadi. Oke, mendeteksi 3 error yang terjadi. Tapi it can correct, jadi dia cuma bisa memperbaiki sampai 1 error, to 1 error. Dengan kata lain, jika kode ini digunakan untuk error correction, ya, maka bagian ini apa ya, terbuang-buang begitu ya. Error correction code needs to have minimum distance 3, 5, 7 begitu ya. Jadi jangan pakai yang genap, jangan pakai yang even ya, pakai yang odd. Kenapa? Supaya kan 3 itu 2 tambah 1, 5 itu 4 tambah 1, 7 itu 6 tambah 1, kayak begitu ya. Jadi kalau bisa di ini paketnya error correction code notes itu have minimum distance, jadi 3, 5, 7 dan selanjutnya. Oke, saya rasa hari ini cukup dulu karena saya ada rapat jam 10 ya. Jadi saya kasih saja
Silahkan sambil ini mungkin ada yang mau ditanyakan.